Iya, ngomong-ngomong masalah makasih kok. Apa kabar Pe? Lamonian kita kok dak bersua kok dari bulan puasa saya mano Rahmako. Rindu pula saya kok siaran dengan Rahmako. Saya kabar baik lah. Pulup apa kabar Saya kok alhamdulillah sehat juga. Jadi selama kok kemana wae? Saya ada lah. Ada lah, cuman kita dak bertemu. bertemu. Kemarin lebaran juga udah ada ke rumah saya. Jauh. Jauh ya? Iya, tunggulah lah jadi suami baru mudik ke Mawa. Jangan macam tuh kaget suami makan kan ke saya kaget dicek gitu. Iya, tentunya hari Minggu kok biasa ya. Apa tuh? Kanti-kanti yang ada di rumah tuh apa ya gawe tuh? Kondangan musim orang nganten gini kok. Iya, apalagi kalau lah lepas rayo tuh. Belambun benar lah orangnya nikah benar tuh. Saya kok masih rencana yo sekitar berapa tahun lagi lah. Mudah-mudahan lancar yo. Iya, banyak kanti-kanti kita yang ada di rumah tuh lagi berejo bersiap-siap untuk kondangan. Tapi jangan lupa untuk nonton Berkabar Jambi. Nonton kami kok dulu. Iya, nontonnya dah hanya di TV pe gini kok pe. Bisa juga lewat digital sekarang nontonnya dulu. Cuman cara buka be aplikasi TVRI Klik kayak gitu, unduh be kayak di App Store maupun Play Store tuh kayak bisa lah nonton di situ atau bisa searching juga tuh di Google tuh. Iya, TVRI Jambi kayak bisa langsung nonton siaran Berkabar Jambi kita siang hari kok. Tapi nyanyi saya kok tak HP jam tuh ada HP Nokia. Kalau untuk nyanyi dato-dato kan nontonnya di TV langsung, enggak kayak lagi nonton di smartphone macam itu cara. Benar lah. Iya, nah, kira-kira kabar apa be nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah? Nah, jadi tim redaksi kita kok lah nyiapin sejumlah informasi penting dan tentu menarik untuk kanti-kanti yang berada di rumah kok. Di antaranya dukung swasembada pangan. Sebanyak 142 hektar lahan ditanami padi. Nah, selanjutnya kanti-kanti seluruh calon jemaah haji dinyatakan berstatus istiqohah. Nah, selanjutnya kanti-kanti penanganan stunting di Merangin fokus kepada calon ibu. Macam mana berita songkape bersama saya Rahmatul Uzma dan saya Yogi Aprilianto, ikolah Berkabar Jambi selengkapnya. Nah, memang kini kok tadi kita nengok salah sekok dari topik utama itu ada terkait dengan padi, sawah padi tadi. Iya, memang kini kok lagi gencar-gencarnya dilakukan untuk pembukaan sawah tuh untuk padi. Iya, karena itu untuk mendukung program swasembada pangan yang mana itu salah satu program dari Asta Cipta Presiden Republik Indonesia. Pantas. Tetangga saya tadi itu sibuknya dia berejo deh. Berejo apa? Nak kumo, nak nanam padi. Macam tu cara. Aku ada kok begitu terkait dengan hal ko di mana 142 hektar lahan di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh ditanami padi. Penanaman padi yang dilakukan secara bertahap ikut upaya untuk dukung program swasembada pangan. Untuk menyukseskan program swasembada pangan di Kota Sungai Penuh, Kodim 0417 bersama dengan Perum Bulog dan Dinas Pertanian melakukan penanaman padi serentak di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. 142 hektar lahan disiapkan untuk ditanami padi yang dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal penanaman padi dilakukan untuk 5 hektar lahan terlebih dahulu. Komandan Kodim 0417 Kerinci Letkol Infanteri Eko Budiarto mengatakan, hasil dari padi yang ditanam secara serentak nanti akan dijual ke Perum Bulog Kerinci. Sementara untuk harga telah ditetapkan oleh pemerintah, baik gabah basah maupun gabah kering, sebesar Rp6.500 per kilogramnya. Jadi kami dari Kodim 0417 Kerinci saat ini sebagai petugas pendamping dalam rangka mensukseskan program pemerintah yaitu program penanaman pangan. Jadi kami mendampingi Dinas Pertanian, kemudian para Poktan, PPL, DP yang ada di lapangan untuk meningkatkan hasil panen yang ada di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci. Dengan ada pelaksanaan penanaman padi serentak diharapkan dapat membantu para petani dan dapat meningkatkan hasil pertanian padi yang ada di Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, kita beralih pula ke Kabupaten Batanghari, Kanti. Upaya penanaman padi IKO terus dimaksimalkan pemerintah Kabupaten Batanghari. Hal IKO dalam memenuhi capaian swasembada pangan, ditargetkan di musim tanam kedua IKO dapat terpenuhi hingga 5 hektar. Pemerintah Kabupaten Batanghari gencar melakukan penanaman padi di daerah persawahan yang ada di 7 kecamatan. Terhitung hingga kini, sudah terdapat luas tanam terrealisasi mencapai 2.600 hektar lebih. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Perikanan Batanghari, Roma Uliana mengatakan, pihaknya masih menunggu bantuan benih dari pemerintah pusat untuk luas tanam di 2.400 hektar lebih. Jika semua bantuan terrealisasi, diyakini target luas tanam padi reguler di musim tanam kedua IKO dapat dipenuhi dengan total 5.000 hektar sampai dengan akhir April 2025. Jadi nanti bantuan benih yang akan diterima Batanghari tahun 2025 ini di angka 4.200 sekian gitu. Dan swadayanya ada hampir 100 hektar. Jadi target untuk musim tanam kedua ini di angka 5.000 sekian, insya Allah bisa terpenuhi. Selain benih bantuan pemerintah, terdapat juga kelompok tani lokal yang menyediakan benih padi secara swadaya sebagai upaya memaksimalkan capaian swasembada pangan di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti harga TBS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun secara perlahan. Turunnya harga komoditas andalan tersebut disinyalir karena harga CPO atau minyak mentah dunia turun. Harga jual tandan buah segar TBS kelapa sawit tingkat penampung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak 2 pekan terakhir dari Rp2.700 per kilogram menjadi Rp2.600 per kilogram. Turunnya harga komoditas andalan bumi sepucuk nipah serupun nibung IKO secara bertahap. Salah seorang penampung kelapa sawit di Kecamatan Mendahara Ulu, Zakaria mengatakan, harga jual TBS kelapa sawit sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin di angka Rp3.000 per kilogram. Turunnya harga TBS kelapa sawit IKO disinyalir karena harga CPO atau minyak sawit mentah dunia turun. TBS kelapa sawit yang ditampung Zakaria berasal dari para petani antar desa di Kecamatan Bendahara Ulu. Pengirimannya pun masih dengan cara tradisional, yakni menggunakan kapal pompong betonase 12 ton. Hanya baik, pasca lebaran IKO, kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim trek atau periode penurunan produksi kelapa sawit. Nah, setelah lebaran, pasca setelah lebaran pun masih ada penurunan. Nah, itu periode pertama, panenan pertama. Panenan kedua ini sudah mulai naik lagi. Kalau sekarang kami di Lapak itu harganya 2.600 per kilo. 2.600 per kilo. Sawit ini biasa kita dapatkan dari petani mana aja, Bang? Kalau sawit ini kita dapatkan dari desa tetangga menggunakan akses pompong. Nah, nanti kita tampung di pelabuhan desa. Nah, nanti kita angkut menggunakan truk ke pabrik yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara harga TBS kelapa sawit di tingkat pabrik berkisar Rp2.900 per kilogram. Petani berharap harga sawit dapat kembali naik seperti beberapa tahun kemarin sehingga mensejahterakan perekonomian masyarakat. Cliff Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, wak kanti-kanti di rumah kok lagi lah dulu berejo ke kondangan tuh. Kalau kami kok masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu yang menarik lainnya. Nah, di antara kanti-kanti 344 calon jemaah haji asal Merangin siap diberangkatkan. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia tetangga depan TV untuk menyaksikan kami di Bekaba Jambi. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya kanti-kanti. Gegalo calon jemaah haji atau CJH Kabupaten Tanjab Timur dinyatakan berstatus istitoah. Jemaah tertua berusia 87 tahun, sementara termuda berusia 34 tahun. Kabid Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Syaifullah mengatakan, pada tahun IKO, Kabupaten Tanjab Timur mendapatkan kuota haji 125 CJH
dengan rincian 56 berjenis kelamin laki-laki dan 69 lainnya berjenis kelamin perempuan. Seluruh CJH yang akan berangkat telah berstatus istitoah dari aspek kesehatan yang meliputi kesehatan fisik, kognitif, mental, dan aktivitas keseharian. Seluruh CJH pada saat itu telah menjalani vaksin polio dan influenza. Nanti pada awal Mei mendatang, seluruh CJH kembali akan melaksanakan manasik haji dan vaksin meningitis. Berdasarkan juknis dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, CJH Kabupaten Tanjab Timur Iko tergabung dalam kloter 14 embarkasi antara Jambi. CJH Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan memasuki asrama haji pada 14 Mei mendatang. Yang tertua itu adalah Pak Sultan Abu dari Kecamatan Nipah Panjang berumur 87 tahun dan jamaah yang termuda atau berasal dari Mendahara Tengah atau Kecamatan Mendahara itu atas nama Jumariah Sapari berumur 34 tahun. Berdasarkan catatan Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, CJH tertua berusia 87 tahun dan termuda berusia 34 tahun. Syaifullah juga mengingatkan agar seluruh CJH untuk menjaga kesehatan sebelum keberangkatan. Krifa Patriate Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti 344 calon jemaah haji asal Kabupaten Merangin yang terbagi dalam 2 kloter siap diberangkatkan. Dalam waktu dekat, seluruh CJH akan mendapatkan bimbingan haji di tingkat kecamatan. 344 calon jemaah haji Kabupaten Merangin siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Dalam penyelenggaraan haji tahun ini, CJH Kabupaten Merangin terbagi dalam 2 kloter yang tergabung dengan Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. 344 CJH IKO terdiri dari 176 perempuan dan 168 laki-laki. CJH termuda berusia 19 tahun yang menggantikan posisi orang tua yang telah meninggal dunia. Ratusan calon jemaah haji IKO telah mengikuti serangkaian persiapan dan dalam waktu dekat akan mendapatkan bimbingan haji di tingkat kecamatan. Pembimbingan atau bimbingan manasik haji itu secara kabupaten telah dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, dan kami akan rencanakan pada hari Kamis besok pada tanggal 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sampai tanggal 30 untuk di tingkat kecamatan. Untuk logistik jemaah haji, semua koper bagasi dan koper besar jamaah sudah ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin dan akan didistribusikan di awal Mei. Tak hanya mengikuti serangkaian persiapan, CJH Kabupaten Merangin juga telah dilengkapi paspor, visa, dan dokumen keberangkatan lainnya. Sedangkan logistik untuk para jemaah akan didistribusikan pada awal Mei mendatang. M. Soba, TV Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, Kadikanti Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo memberikan vaksinasi kepada ratusan calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Hal itu agar nanti tidak terpapar virus pada saat berada di Tanah Suci. 191 calon jemaah haji menjalani vaksinasi wajib sebelum berangkat ke Tanah Suci. Vaksin terhadap para jemaah IKO dilakukan di masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Tebo. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Ari Setiawan menjelaskan, vaksinasi IKO wajib dilakukan terhadap para calon jemaah haji tersebut sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Ada 2 vaksin yang diberikan, diantaranya vaksin meningitis dan polio. Untuk di Kabupaten Tebo sendiri, vaksin yang telah diberikan pada calon jemaah haji IKO yaitu vaksin polio. Sementara untuk jenis vaksin meningitis akan dibagikan pada minggu depan. Ya, sudah dilaksanakan. Kami untuk periode minggu ini yang terakhir periode pemberian vaksin untuk IDP. Kenapa diberikan IDP dulu? Karena ini menunggu vaksin meningitis. Adalah vaksin meningitis sudah datang. Jarak antara IDP dan meningitis ini kan 2 minggu, jadi minggu depan sudah tinggal lagi yang untuk vaksin meningitis sama tambahan beberapa puskesmas yang mengajukan untuk vaksin influenza.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo akan terus berupaya memberi pelayanan terbaik untuk kesehatan para calon jemaah haji agar nantinya mereka tidak terpapar virus pada saat berada di Tanah Suci. Intizam TVR Jambi melaporkan. Nah, ternyata memang banyak persiapan calon jemaah haji koda sebelum ke Tanah Suci loh. Iyo, tadi kita nengok ada vaksinasi. Vaksin, Iyo, itu habis bertujuan untuk supaya udah terpapar virus Iyo. ketika kaget menjalani ibadah. Tadi Nggak kita sakit juga, juga. kita juga nengok Apa tadi tuh? sudah ada persiapan bimbingan Iyo. tadi di tingkat kecamatan, Betul, ada di benar. Kabupaten Merangin dan lain sebagainya. Dan kita doakan mudah-mudahan Iyo. calon jemaah haji kok bisa dalam keadaan sehat. Kemudian kaget pas beribadah di Tanah Suci juga, karena hampir 30 hari ya ibadahnya Iyo, kalau haji itu. lama, sebulan. Mudah-mudahan sehat, lancar Iyo. dan menjadi haji yang mabrur. Mabrur, Amin. dari pergi sampai balik Iyo, selamat. Nah, amin. amin. Allahumma amin. Nah, kanti-kanti Apa tuh? jangan nak ngelala bebo dulu. Tetaplah di betul. depan TV nengok kami ke berdua karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya kanti-kanti Dinas PMD akan lakukan pemantauan pengelolaan dana desa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak Dato-Dato, Nyai-Nyai yang masih Betul. setia menyaksikan Berkabar Jambi pada siang hari ko. Tentunya Iyo. dengan saya dan juga Upik yang sebelah saya. Nah, Iyo. kanti-kanti ada berita lain terkait dengan penanganan stunting. Nah, di mana sebagai upaya penanganan stunting ko, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin lah mendistribusikan sebanyak 330.000 tablet penambah darah, terutama bagi ibu hamil dan remaja putri sebagai calon ibu. Dalam mengatasi gizi buruk alias stunting, pemerintah Kabupaten Merangin melalui Puskesmas telah melakukan berbagai upaya. Salah sikoem mendistribusikan 330.910 tablet penambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri selama tahun 2024. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Sony Propesma, mengatakan penanganan stunting perlu dilakukan kepada para calon ibu agar kelak dapat melahirkan anak yang sehat. Karena itu, para calon ibu harus mendapatkan nutrisi yang baik serta dibantu tablet penambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat. Penanganan kita berikan MPASI walaupun belum mencukupi ya. Artinya dari kasus yang sudah kita temukan dan hasil pemeriksaan kita sudah memberikan MPASI kepada anak-anak yang terkena dampak terhadap stunting. Mudah-mudahan juga ke depan ada support dari beberapa pihak khususnya DPR juga bisa menambah anggaran untuk pemberian asupan gizi terhadap anak-anak yang ada persoalan di Kabupaten Merangin. Tidak hanya mendistribusikan tablet penambah darah, Dinas Kesehatan juga telah melakukan sosialisasi serta memberikan susu kepada ratusan ibu hamil dan 89 anak yang terdeteksi mengalami stunting. Masyarakat diimbau agar senantiasa mengkonsumsi dan menyiapkan makanan bergizi untuk anak yang sebenarnya tidak perlu mewah. M. Soba, TV Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, kanti-kanti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Batanghari akan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana desa di tahun 2025. Hal itu guna memastikan dana desa sesuai peruntukan dan 20% dialokasikan untuk ketahanan pangan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Batanghari, Taufik, mengatakan, tahapan penyaluran dana desa di 110 desa secara bertahap sudah sampaikan ke rekening desa. Untuk memastikan pengelolaan dana desa tersebut berjalan sesuai peruntukannya, pemerintah meminta semua kepala desa dan perangkatnya menyusun pengalokasian sesuai peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian, penggunaan dan penyaluran dana desa serta Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 terkait fokus penggunaan dana desa. Realisasi penggunaan dan selanjutnya nanti kami punya kewajiban untuk memantau progres dari tahap pertama penggunaan dana desa yang dilaksanakan di masing-masing desa untuk tahap pertama. Taufik juga menambahkan pihaknya akan ikut memantau setiap penggunaan dari dana desa tersebut agar benar-benar tepat sasaran dan tidak keluar dari ketentuan yang telah diatur pemerintah pusat.
seperti infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan, kesehatan hingga ketahanan pangan sendiri. Ada Juniawan TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti sejumlah sopir angkot yang berada di Terminal Kawasari, Pasar Kota Jambi ngeluh sepi penumpang. Sejumlah sopir angkot berharap ada bantuan dari pemerintah untuk ngebalik Terminal Kawasari biar ramai macam dulu lagi. Macam kola situasi Terminal Kawasari Kota Jambi, tepat di mana transportasi umum yang selalu ramai. Meski sudah direvitalisasi, namun aktivitas penumpang do terminal tetap sepi. Pada era tahun 90-an, tempat itu adalah kawasan yang ramai dan selalu dipadati calon penumpang yang akan naik maupun turun dari angkot masing-masing jurusan. Salah seorang sopir angkot, Didi, mengatakan sudah 4 tahun lebih Terminal Kawasari sepi dari aktivitas penumpang. Selain mulai sepi kawasan Pasar Angso 2, banyaknya aplikasi transportasi online juga menjadi penyebab sepi penumpang di Terminal Kawasari. Didi mengaku dalam satu hari diri hanya mendapatkan penghasilan kotor Rp100.000. Jumlah pendapatan Iko jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu yang mencapai Rp300 hingga Rp400.000 per hari. Didi berharap ada bantuan dan perhatian lebih dari pemerintah Kota Jambi untuk mengembalikan Terminal Kawasari agar kembali ramai. Kayak anak tiri sudah kehilangan induk. Maksudnya seperti apa tuh bang anak tiri itu bang? Ya kayak organda tak ada ngurus kami lagi, kayak tisu kayak gitu kan, PO tak ada, jadi kami bayar pajak tuh tak bisa. Bayar pajak kendaraan. Mau bayar pajak tuh harus gabung sama koperasi, BPKB lagi balik atas nama koperasi jauh bang. Sudah masih bang. enak kayak dulu lah. Kalau dulu kan biar terminalnya jelek tapi penumpangnya masih ada. Kalau sekarang ini kami terminal penumpangnya kami di luar. Sementara Wali Kota Jambi Maulana mengatakan untuk membuat Terminal Kawasari kembali ramai, pemerintah Kota Jambi akan menggelar festival tumpah ruah yang digelar bertepatan dengan HUT Kota Jambi. Yogi Ramadhani, TV Jambi melaporkan. Nah, wak-wak nyai-nyai kelagi dulu bebasuan tuh, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik lainnya. Di antara ganti-ganti jalan lintas Provinsi Jambi rusak, warga memperbaiki dengan dana swadaya. Tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi. Terima kasih kadang-kadang karena masih setia tertonggok di Pi tentunya untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya kadang-kadang. BMKG Provinsi Jambi memprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dalam sepekan ke depan. Dalam pantauan yang dilakukan, curah hujan itu berpotensi terjadi di wilayah Jambi bagian barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi dalam sepekan ke depan, Provinsi Jambi bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Dalam pantauan yang dilakukan, curah hujan berpotensi terjadi di wilayah Jambi bagian barat yang meliputi Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Dalam perkiraan, setiap hari dalam sepekan ke depan, Kabupaten Tebo diprediksi terjadi hujan dengan intensitas ringan, sementara di Kabupaten Kerinci hanya akan diselimuti awan hitam. Secara umum, potensi hujan masih akan terjadi hingga akhir April dan peralihan musim dari musim hujan ke kemarau terjadi pada Mei mendatang. Menyikapi masih tinggi curah hujan, BMKG Jambi mengimbau agar masyarakat waspada bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti jalan lintas Jambi Muaro Sabak rusak berat. Untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut, warga setempat mengumpulkan dana swadaya untuk memperbaiki jalan. Jalan Provinsi Lintas Jambi Muaro Sabak yang berada di Kecamatan Bendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur rusak berat. Jalan itu tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah dan kerap membahayakan pengendara yang melintas. Kerusakan jalan bervariasi mulai ringan, sedang hingga berat. Jalan rusak tersebut terbujur sepanjang 5,5 km. Ketua Pembangunan Jalan Zakaria mengatakan,
Untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut, warga setempat mengumpulkan dana secara mandiri tanpa bantuan pemerintah. Langkah itu diambil karena kondisi jalan yang semakin membahayakan pengguna, terutama saat musim hujan. Kerusakan jalan mengakibatkan kendaraan lintas provinsi dan kendaraan berat sering terperosok masuk ke lubang jalan. Jadi gini, jalan kami ini sebenarnya jalan provinsi, penghubung dari Kelurahan Simpang Tuan ke Desa Pematang Rawin. 5,5 km yang rusak. Jadi jalan kami ini di 2018 itu sudah rusak parah. Jadi kami sudah mengajukan proposal ke provinsi, namun sampai hari ini belum ada tanggapan. Jadi kami, masyarakat Mendahara Ulu, khususnya Pematang Rawin, itu bekerjasama dengan para sopir dan pemerintah setempat untuk bersama-sama bergotong royong. Meski telah dilakukan perbaikan sementara, namun warga tetap berharap agar pemerintah Provinsi Jambi segera turun tangan dan melakukan perbaikan permanen pada jalan yang rusak tersebut. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, Kadekanti disinyalir menjadi jalur pelintasan penyelundupan sisik terenggiling. Polisi akan lakukan penyelidikan terkait maraknya kasus penyelundupan sisik terenggiling tersebut. Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus penyelundupan sisik terenggiling sebanyak 2 kali dalam beberapa bulan terakhir. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, Satreskrim Polresta Jambi akan melakukan asistensi terkait penyelundupan sisik hewan yang dilindungi untuk mengetahui jaringan dan asal-usul sisik terenggiling tersebut. Polresta Jambi juga akan melakukan pengembangan kasus untuk mengetahui apakah masih ada indikasi penyebab sisik terenggiling di Kota Jambi dan kemungkinan ada jaringan yang lebih luas. Lokasi yang strategis disinyalir menjadi penyebab seringnya penyelundupan sisik terenggiling melintas di Kota Jambi, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penindakan lebih lanjut. Cara terenggiling kalau cula badak ini baru kali ini yang kita dapatkan. Kalau memang itu suatu hal yang mungkin berkaitan dengan apa kemarin untuk bahan narkoba ya, sabu, untuk bahan sabu, kosmetik, makanya kita akan dalami lagi Pak. Mudah-mudahan tidak seperti itulah ya. Tapi kalau menjadi tempat, ya kita harus lebih giat lagi, lebih waspada lagi. Polresta Jambi berkomitmen untuk terus memberantas kejahatan dan melindungi satwa liar yang dilindungi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti ko ada berita yang perlu nian diketahui oleh nyai-nyai, datuk-datuk terkhusus emak-emak yang ada di rumah. Di mana harga emas kian meningkat. Di mana saat itu harga emas mencapai Rp2.20.000 per gram. Harga emas saat itu kian mengalami kenaikan. Harga emas batangan jenis antam berada di kisaran harga Rp2.20.000 per gram. Manager Gadai Pegadaian Syariah Jalutung Kota Jambi, Andre Anderson mengatakan, kenaikan harga emas itu merupakan harga tertinggi sejak Januari lalu. Kenaikan harga emas sudah terjadi sejak awal tahun 2025 yang diduga disebabkan isu global. Rata-rata itu banyak yang juga 1 gram, Pak. Tapi banyak juga yang sampai 500 gram ada juga. Untuk prediksi ke depannya ya, kayaknya masih naik, Pak. Lihat dari antusiasme masyarakat ya, terus masih perekonomian dunia juga kan masih belum jelas tuh. Masih kabur-kabur ke arah masalah perekonomian. Jadi investor juga lebih ke arah investasi ke emas. Andre Anderson menambahkan, meski harga emas naik, namun tak menyurutkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Selain secara tunai, masyarakat juga dapat membeli emas dengan sistem odel yang membayar dapat dicicil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti jangan nak ke warung dulu, karena betul. Kami akan kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Nah, di antaranya kanti-kanti, Disdik Kerinci siapkan tenaga pengajar untuk sekolah rakyat. Tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi.
Terima kasih Kadek-Kanti karena masih setia tertonggok depan TV tentu untuk menyaksikan kami di Pekabar Jambi. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya Kadek-Kanti. Tim Terpadu Batanghari melakukan penutupan aktivitas Yayasan Amal Barokah Indonesia. Hal itu karena lantaran keberadaan yayasan tersebut disinyalir terafiliasi jaringan NII dan tidak mengantongi perizinan. Sejumlah petugas gabungan dari tim terpadu Kesbangpol, Satpol PP, Kepolisian, dan Densus melakukan penutupan terhadap aktivitas Yayasan Amal Barokah Indonesia di RT 8 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Penutupan itu dilakukan lantaran yayasan tersebut tidak memiliki izin operasional serta disinyalir terafiliasi dalam jaringan Negara Islam Indonesia atau NII. Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas Badan Kesbangpol Batanghari, Zamhuri mengatakan, penutupan itu dilakukan dengan pembongkaran spanduk serta penyegelan berdasarkan surat perintah dari Bupati Batanghari. Selain menutup yayasan tersebut, petugas juga menyita sejumlah kotak amal milik yayasan yang telah disebarkan di sejumlah toko sekitar atau tempat usaha lainnya. Bahwa Yayasan Amal Barokah Indonesia yang beralamat di Istana Yatim Sayang Bunda RT 08 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara dinyatakan terafiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia. 2. Yayasan Amal Barokah Indonesia tidak memiliki izin operasional di Kabupaten Batanghari. Ketua RT 08 Sugiono juga menyebutkan, kegiatan IKO di yayasan tersebut sudah berjalan hampir 2 tahun yang menggerak di bidang penampungan anak yatim dan kaum duafa. Kalau aktivitas dari awal ADUS ini memang pertama dia tuh mengumpulkan anak yatim dan duafa. Dan kegiatan itu ya pengajian. Begitu ada acara-acara besar ya dari Isra Mi'raj, Maulid Nabi dia ngadakan. Kurang lebih 2 tahun lah. Sementara itu, dari hasil penutupan tempat ilegal tersebut, petugas tidak menemukan keberadaan pengurus dan aktivitas di yayasan itu pun dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya Kanti-Kanti, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menyiapkan tenaga pendidik dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Nanti mereka akan ditugaskan guna membantu proses belajar dan mengajar yang nanti untuk memperlancar kualitas dari belajar tersebut. Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan serta solusi efektif untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut, termasuk Kabupaten Kerinci. Bahkan Pemkab Kerinci telah menyerahkan proposal berupa kesiapan lahan hingga kesiapan tenaga pendidik untuk mendukung program Sekolah Rakyat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Asril mengatakan, dalam mendukung program Sekolah Rakyat, pihaknya akan melakukan rekrutmen tenaga pendidik dari jenjang sekolah dasar hingga menengah pertama melalui jalur khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah rakyat. Para guru tersebut ditugaskan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan lancar dan berkualitas. Sekolah Rakyat ini saya lihat draft lokasinya itu cukup lengkap, langsung dengan asrama. Jadi guru-guru nanti juga nginap di sekolah tersebut dan siswanya juga. Kemudian untuk tenaga pendidik itu ada tiga alternatif. Untuk jumlah kebutuhan formasi guru yang direkrut hingga saat ini masih dalam pengkajian oleh unsur terkait. Ilwan, TV Jambi melaporkan. Sebanyak 116 koperasi yang berada di Kabupaten Batanghari masuk dalam daftar pembekuan atau dalam masuk hal yang dibubarkan. Hal itu dikarenakan ratusan koperasi itu tidak lagi produktif dalam melakukan kegiatan. Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berbadan usaha dengan tujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat. Namun sayangnya keberadaan koperasi di Batanghari itu masih belum berjalan maksimal.
Terbukti dari pendataan yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, terdapat 116 koperasi tidak lagi produktif dan masuk usulan pembekuan atau terancam dibubarkan. Kepala Bidang Koperasi Idrus mengatakan, pihak terus melakukan validasi terhadap koperasi yang ada di 8 kecamatan untuk memastikan keaktifan dari koperasi tersebut secara rutin melaksanakan kegiatan. Untuk pembekuan atau mungkin pembubaran koperasi berdasarkan data yang diajukan ke Kementerian Koperasi itu berjumlah 116. Namun dalam sampai hari ini memang belum ada progres. Karena untuk mengajukan pembubaran itu panjang. Idrus juga berharap koperasi di Batanghari dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa-desa yang ingin melakukan pinjaman untuk mengembangkan usaha. Ada Juniawan TV Jambi melaporkan. Selanjutnya ketika anti sika rumah di Kecamatan Jelutong Kota Jambi pada Minggu malam hangus terbakar. Kebakaran diduga disebabkan oleh sambaran api dari kompor yang menyala saat ditinggal pemilik rumah. Macam kolah detik-detik kobaran api yang menghanguskan satu unit rumah di LT 8, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutong, Kota Jambi pada Minggu 20 April malam. Kebakaran rumah yang juga tempat usaha rental PlayStation dan praktek gigi Iko membuat panik warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Petugas menduga kebakaran dipicu karena sambaran api kompor yang menyala saat ditinggal pemilik rumah. Petugas saat itu masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran rumah yang berada di kawasan padat penduduk tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, namun seorang karyawan praktek gigi harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar. Api berhasil dipadamkan setelah upaya pemadaman selama lebih kurang 1 jam dengan pengerahan 7 truk pemadam ke lokasi. Asal TV Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berkabar Jambi pada siang hari ko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kanti-kanti yang ada di rumah, dan saya Yogi Aprilianto. Dan saya Rahmatul Uzma bersama kerabat yang sedang bekerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.